never mind. Oh, Oke, bicara waktu, kadang memang ada satu hal yang tidak bisa dihentikan. Itu adalah waktu. Kita kadang nggak berasa kemarin kita ngapain gitu. At least hari ini juga apa yang terjadi dengan kita juga seperti apa gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta untuk diskusi nih atau bincang-bincang santai sambil suasana senggangnya dia kuliah gitu ya. Kita mau diskusi tentang ya sharing apapun lah mengenai hal terutama tentang waktu gitu. Nah, sebelum kita lanjut diskusinya seperti apa gitu diskusi kali ini, kita kenalan dulu deh sama di sebelahnya. Oke. Neng, boleh kenalin dong langsung? Boleh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Mahasiswa Politeknik apa di Jakarta? Mahasiswa Oke, dikira kuliah di tempat lain bukan? Bukan. Enggak ya? Politeknik dong. Politeknik ya? Iya. Prodinya apa tadi? Administrasi Bisnis Administrasi Internasional. bisnis ya. Kalau nggak salah baru selesai UAS ya. Baru selesai UAS. Administrasi Bisnis. bisnis. Ini orang-orang bisnis nih. Nah, sedikit dong ya kalau Salma tadi udah menjelaskan dia anak administrasi bisnis atau jurusan administrasi bisnis gitu ya. Kalau saya dulu nih, ya saya dulu sempat bingung ngambil kuliah itu seperti apa gitu. Cuma saya pernah mikir bahwa apa yang lagi dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan ya gitu ya. Sehingga waktu saya waktu itu di SMA, saya sempat mikir bahwa teknologi akan berkembang. Makanya ketika itu saya ngambil jurusan komputer gitu. Komputer, ya. Nah, tapi at least kan Salma juga bisnis ya. Dan dua hal ini, bisnis dan teknologi ini dua-duanya berkembang pesat ke depan gitu. Nah, Salma, diskusi kita kali ini sebenarnya kita agak sedikit nostalgia aja gitu ya. Kadang kan nggak sadar ya. Iya. Neng ya, kita hari ini aku sendiri udah kerja gitu ya, posisinya kerja, dan Salma hari ini Masih mahasiswa. kuliah gitu ya, mahasiswa. Kadang nggak sadar ya, perasaan baru kemarin kita SMA gitu ya. Iya, nggak sadar banget. Baru kemarin kita SMA tiba-tiba udah masuk kampus gitu kan. Nggak kerasa ya Nggak gitu kerasa ya. banget. Nah, Salma boleh tahu nggak, ada nggak hal-hal yang Salma tidak bisa dilupakan gitu di masa-masa SMA? Ada sih. Kayak kan waktu masa-masa SMA kan kayak lebih ke main gak sih, habis pulang sekolah main gitu nongkrong gitu kan. Kalau kampus sekarang kayak kuliah tuh sibuk sama tugas, organisasi dan lainnya. Oh iya. Ada ini nggak sih misalkan kayak dalam kehidupan Salma sendiri, apa fase yang berasa banget gitu berbedanya nih? For example, saya kok dulu dari SMA nggak kayak gini ya gitu, tapi sekarang pas kuliah saya agak berubah. Kenapa nggak dari dulu gitu perubahan? Nah, ada nggak hal pernah mikir seperti itu? Ada sih. Kayak dulu kan kalau SMA itu kan kayak masih anak kecil ya kan. Kalau di sekarang kampus tuh kayak lebih belajar untuk kayak berpikir lebih luas gitu kan. Mungkin konteksnya kalau dulu kayak SMA itu kan dalam tanda kutip gitu ya, kadang kita tidak terlalu bertanggung jawab atas diri kita sendiri betul. gitu ya. For example misalkan ada tugas, Iya lalai ya terhadap oke lah gitu ya, let's go, lihat nanti aja gitu ya. Tapi kan di perkuliahan sekarang kan kadang fase kita di fase Salma gitu ya, kalau fase Mas Wawan udah mulai kerja nih gitu ya. Tapi kalau fasenya Salma di kuliah kan mungkin sekarang lebih tanggung jawab aja gitu ya terhadap diri Salma ya. Nah, kalau boleh tahu Salma dulu SMA-nya di mana? Aku SMA-nya di Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta. Madrasah Aliyah. Iya. Ya. Kalau Madrasah Aliyah kan di bawah Naungan Depag ya, di bawah naungan Depag ya. Berarti dari MA kemudian lanjut ke kuliah nih. Nah, boleh cerita nggak apa namanya? Pasti dah. Karena saya sendiri juga ngalamin ketika selesai mau SMA nih Neng ya. Mau SMA kemudian mau lanjut studi lanjut lagi, itu pasti mengalami fase kebingungan gitu. Iya, Betul nggak? kebingungan, Bingung betul ya. Istilahnya saya mau lanjut kemana nih gitu, karena banyak banget di Indonesia nih. Bahkan kalau kita lihat data itu kan ribuan perguruan tinggi gitu ya, baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Nah, boleh ceritakan nggak, ada nggak cerita seru Salma ketika akhirnya sampai memutuskan kuliah di Politeknik LP3I Jakarta? Ada. Kayak pertamanya kan bingung nih mau masuk jurusan apa kan, mau universitas negeri atau gimana gitu. Kebetulan kakak saya alumni sini juga
Oh, alumni Iya. Politeknik LP3 Jakarta. Jakarta. Kakak. Iya, kakak kan. Oke. Akhirnya direkomend sama kakak, ya udah masuk Politeknik LP3 Jakarta aja, lumayan bagus juga tuh katanya gitu kan. Kuliah terus nanti lulus juga kerja kan katanya gitu kan. Akhirnya saya pilih di Politeknik LP3 Jakarta prodi Administrasi Bisnis Internasional. Dan sampai sekarang Dan ya. sampai sekarang. Salma kan kita dulu di SMA itu kan Salma juga panjang rentetannya hingga akhirnya memilih Politeknik LP3 Jakarta. Sadar nggak sadar, ini nggak tahu nih Salma seperti itu tidak gitu, tapi sadar nggak sadar dulu kadang kita di SMA tuh nggak bisa memutuskan dengan bener-bener apa yang diri kita mau gitu ya. Kita juga suka terpengaruh terhadap Orang lain. iya orang lain, kemudian apa nih yang terjadi di lingkungan kelas ya. Kadang kan misalkan for example di kelas nih lagi rame ngambil formulir senam PTN misal. Kadang kita juga akhirnya ikut-ikutan, betul nggak kayak gitu ya? Betul banget, kayak ketergantungan sama orang kayak ya, apalagi yang punya gengs gengs gitu ya. Pasti itu ikut-ikutan. Berarti Salma juga ngalamin kayak gitu ya? Pernah. Nah, ini ada yang saya pengen tanyakan juga nih ke Salma nih. Ini memang di Politeknik LP3 Jakarta pakaiannya kayak gini ya? Iya, Rapi kayak gini ya? Rapi banget. Udah kayak kerja ya? Iya betul, kayak udah siap banget nih kerja. Jadi artinya memang di Politeknik LP3 Jakarta sekarang kan administrasi bisnis ya. Berarti dari lihat jurusannya saja orientasinya udah ke kerja banget gitu ya. Ditambah Salma lihat pakaiannya kayak gini worth it banget lah gitu. Worth it banget sih. Beda sama SMA dulu. Iya beda banget itu. Saya pengen tanya ke Salma juga. Ada nggak momen seru di SMA sama kawan-kawan gitu ya? Sampai saat ini gitu bisa dijadikan apa ya? Istilahnya kayak spion hidupnya Salma gitu. For example kalau saya dulu kan, saya di SMA dulu ada teman, nah, itu teman akrab lah. Bahkan kalau bisa dikata tuh mungkin apa kalau bahasa gaulnya gitu ya, mungkin udah ini banget lah gitu, bestie banget, udah bestie banget nih temen cowok. Nah ketika mau selesai SMA itu, dia ngajakin untuk yuk kuliah di luar kota gitu kan, karena kan geng ya gitu ya, yuk kuliah di luar kota, pokoknya dimanapun lah, yang penting keluar kota. Nah pada akhirnya saya sempat mau apa iya gue keluar kota gitu ya, apa iya saya keluar kota. Nah sampai akhirnya saya nggak bareng sama dia tuh, saya nggak bareng sama dia, dan dia bareng sama temanku yang satunya lagi. Jadi ini pengalaman di SMA ini jadi apa ya, kayak jadi spion saja gitu, bahwa melangkah ke depan nih memang bener harus berdiri di kakinya sendiri gitu. Jadi temanku yang satunya memang anaknya dia bokapnya emang tentang hukum lah gitu ya, artinya arahannya mungkin anaknya ke hukum. Kemudian kawan yang satunya lagi tuh dia orang punya tapi semacam petani lah, gitu kan ya, artinya kayak pahaji petani gitu, finansial nggak masalah gitu. Nah kemudian dua-duanya akhirnya studi tuh di hukum, di Fakultas Hukum, salah satu perguruan tinggi lah gitu ya, di Fakultas Hukum. Nah ketika lulus kita ketemu lagi tuh ketika lulus. Nah yang satu akhirnya dia memang karena bokapnya juga orang hukum, akhirnya diarahkan kan yang satunya di hukum. Yang satunya lagi yang si anak petani ini akhirnya dia kebingungan kerjanya. Bingungan kerjanya karena dia lulusan hukum dan memang nggak ada arah gitu. Nah akhirnya dari situ bahwa kita bisa mempelajari, oh iya ternyata kalau kita menentukan itu memang benar-benar harus di kaki sendiri gitu. Kalau kita ikutan ya mungkin mereka punya arah gitu ya. Nah itu pengalaman yang benar-benar sangat berharga yang akhirnya sampai sekarang ketika dihadapkan ke suatu pilihan tuh saya harus, oh ini harus benar-benar di kaki sendiri gitu. Nah kalau Salma ada nggak kenang-kenangan seperti itu dengan anak SMA? Kalau aku kenang-kenangan di SMA kayak seru-seruan aja gitu ya. Tapi memang masa SMA ini kalau boleh dikata gitu ya, jujur, kalau boleh dikata fase yang kayaknya nggak mau kita beranjak nih, itu adalah fase SMA, betul nggak? Betul banget, kayak nggak mau ke kuliah. Kayak iya udah gitu di situ ya. Karena mungkin yang pertama apa di SMA itu? Apa tuh? Di SMA itu mungkin
kayaknya kita nggak mikirin apa-apa, betul kayak ya? nggak mikirin apa-apa, kayak ya udahlah sekolah ya sekolah gitu Iya, kan. istilahnya let's go aja yang kita Iya. mau, udah gitu gas gitu. Kayaknya nggak mikirin karir, nggak mikirin apa, nggak pokoknya mikirin. bener-bener lepas aja, mainan Main seru-seruan terus, gitu ya. nongkrong terus ya. Dan di fase SMA mungkin fase yang kayaknya serba ingin tahu ada di situ gitu ya. Nah, berarti kan Salma sekarang di administrasi bisnis di Politeknik LP3 Jakarta. Ada harapan nggak ke depan sebenarnya Salma dengan ngambil administrasi bisnis ini di Politeknik LP3 Jakarta? Harapan ke depannya seperti apa sebenarnya Salma? Harapan saya nanti misalkan saya lulus dari sini bisa kayak mengekspor gitu loh, barang dari dalam ke luar. Saya kan suka K-pop kan, jadi kayak jual beli kayak light stick gitu loh, light stick BTS. Oh, oh iya. Iya, jadi pengen belajar kayak nanti kerja jadi ekspor impor gitu. Oke. Jadi pengen jadi eksportir gitu ya. Iya. Banyak orang katakan itu, jadi berbisnis tapi pengen Bisnis. merambah internasional gitu ya. Mudah-mudahan bisa kena. Tapi Amin. tapi hal itu di Politeknik LP3 Jakarta di prodi itu dipelajarin nggak? Bisnis? Dipelajarin. Sampai ke bisnis Iya, internasional ya. bisnis Luar internasional. biasa banget. Kayaknya kalau lihat Salma gitu ya, seorang mahasiswa prodi administrasi bisnis di Politeknik LP3 Jakarta, kayaknya saya pengen kalau ada apa sih namanya, kayak ada nemu Om Jin nih. Ya kayak Om Jin nih. Kemudian digosok-gosok nih kan, keluar satu permintaan. Beri permintaan gitu ya. Nah, saya minta kayaknya kalau lihat Salma kayak gini pengen balik lagi deh, gue pengen kuliah lagi deh. Betul banget. Nah, sekarang giliran Salma nih. Kalau misalkan Salma ini ada permintaan nih. Salma boleh minta apa aja, satu hal yang pengen Salma minta. Apa yang pengen Salma minta? Pengen ini aja sih, balik ke masa-masa dulu gitu, kayak nggak ada beban gitu loh. Tapi at least bukan berarti sekarang bebannya Enggak, beban negatif bukan. gitu ya. Jadi maksudnya lebih kayak lebih rileks gitu Iya, ya. lebih. Nah sekarang pun ya mungkin karena nggak rileksnya ya kita didorong waktu. Waktu ini kan nggak bisa dihentikan ini ya. Betul. Kalau kita bicara study case-nya waktu ini, sama kita kan bisa kayak ada es batu misal. Es batu ditaruh di gelas. Satunya lagi ditaruh di lantai. Satu taruh gelas, kasih sirup. Terus didiamkan. Dua-duanya kan akan mencair, betul nggak? Iya betul. Tapi yang satu di lantai ini mencair, manfaat nggak? Enggak. Nggak kan ya? Apakah mau kita akan ngejilatin air di lantai? Itu nggak mau. mungkin. Tapi yang di gelas dan dikasih sirup kan akan bermanfaat dan bisa diminum. Betul nggak? Betul, Pak. Nah itulah waktu. Jadi kita ini mempergunakannya baik atau tidak pasti akan berlalu. Gitu. Nanti kita lihat jadinya akan seperti apa. Terakhir kita sedikit main game aja nih ya, Iya. gitu biar otak kita agak diasah dikit. Kalau Salma kan udah belajar ya, udah ngasah otak. Kalau saya nih udah nggak belajar nih. Nah, Salma kita coba diskusi dengan A sampai Z nih, gitu ya, tentang pokoknya tentang waktu aja dari SMA ke perkuliahan. Iya. Nah, kita jump street dulu deh, siapa yang mulai? Siap. Gunting kertas batu ya. Oke. Kakak Berarti duluan. aku yang menang dong. Iya, kakak duluan kan? Oke deh. Oke, kita mulai ya. Ini kru kalau ada yang ke skip ingatkan nih. Misalkan A sampai Z, harusnya diawali A sampai Z, berarti Aduh. A B C D gitu sampai Z gitu. Kalau ada yang Kelewat. ke skip, kru harus ingetin. Ini krunya banyak nih tadi. Oke, kita mulai. Aku waktu SMA pengennya sih berbisnis tuh, tapi pada akhirnya aku kuliah. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga awalnya